Salam sukses sejahtera para coach, para smartpreneur di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Coach Margeti Herwin. Pada kesempatan ini saya ingin sharing informasi tentang bagaimana menetapkan coaching, goal, and plan. Oke, apa saja sih yang menjadi tujuan program internal executive coach? Nah, sebenarnya ada 5 program utama. Selama saya diminta untuk dampingi beberapa internal coach, ya, yang pertama pengembangan motivasi karir pimpinan. Dalam korporasi itu, Bu, ada orang yang ambisi ingin berkarir, ada yang nggak mau berkarir, santai-santai aja, yang penting hidupnya aman. Ya, itu menjadi challenge, itu menjadi tantangan. Begitu ada promosi yang mengajukan, ya orangnya itu aja. Kenapa? Karena dia memang pengen terus berkarir. Tapi orang-orang yang tidak berkarir, ya hidupnya santai-santai aja. Nah, ini akan mengganggu kinerja organisasi. Nomor 2, pengembangan perencanaan ke depan. Banyak internal coach itu yang diminta meng-coaching leaders karena leaders tersebut bermasalah dalam membuat perencanaan ke depan. Nomor 3, pengembangan metodologi pemikiran. Jadi, cara berpikir seseorang itu juga mempengaruhi cara bekerjanya, Bapak Ibu. Bagaimana tahunya, coach? Orang yang ngomongnya cepat, mikirnya cepat, Bapak Ibu. Kerjanya juga cepat, Bapak Ibu. Tapi kalau kita ketemu orang yang ngomongnya lambat, itu sebenarnya berpikirnya juga terlalu hati-hati dia berpikirnya. Bekerjanya juga terlalu berhati-hati. Jadi semua itu saling berhubungan, Bapak Ibu. Apa yang dipikir, apa yang dirasakan, dan apa yang dilakukan. Coach, bisa nggak kita stimulasi, Coach? Orang yang ngomongnya lambat, kita ajak dia ngomongnya cepat. Ya bisa-bisa aja, tapi orang itu jadi nggak nyaman, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ngomong sama orang yang ngomongnya halus, terus ketemu sama orang yang ngomongnya kenceng, teriak-teriak, waduh, dia tuh gemeteran, Bapak Ibu. Karena nggak nyaman orang itu, karena merasa berbeda. Makanya orang pendiam cenderung berteman dengan orang-orang pendiam. Orang rame cenderung berteman dengan orang-orang yang rame juga, yang sering ngobrol. Dan itu memang satu kondisi yang terjadi saat ini. Nah, itu juga berhubungan dengan cara berpikir seseorang. Ya. Orang marketing senangnya berteman dengan orang marketing. Tapi orang engineering senang berteman dengan orang engineering. Orang IT senang berteman dengan orang IT. Ngobrolnya tentang IT. Nah, ini identik. Nah, makanya di dalam NLP, ya, kalau belum tahu NLP itu Neuro Linguistic Programming, sebenarnya itu bahasa dasar coaching. Kita harus bisa match and mirroring sebagai seorang coach. Orang ini seperti apa ya? Kita menyesuaikan. Kita mengikuti bagaimana orang tersebut berkarakter, berperilaku, sehingga apa? Sehingga kita bisa lebih dekat kepada orang tersebut. Yang keempat, tentang produktivitas dan efisiensi proses kerja. 5, inovasi dan antisipasi strategi. Ini 5 hal utama pada saat internal atau executive coach diperlukan dalam sebuah organisasi. Bisa lebih dari ini, bisa, tapi kebanyakan 5 ini yang menjadi penting. Ya. Ah, by the way, ada satu kondisi. Saya pernah melakukan yang namanya survei kecil-kecilan lah. Kenapa sih kok executive coach itu susah untuk dibeli sama korporasi? Saya tawarin program executive coach untuk meng-coaching eksekutif dari korporasi. Yang di-coaching cuma 1 orang. Tapi mereka nggak mau bayar. Kenapa? Karena kegedean jadinya. Salah satu contoh, misalnya di luar negeri itu untuk eksekutif, seorang profesional eksekutif coach, mereka di-hire 1 bulan sekitar $500 untuk dampingi 1 orang eksekutif. Di Indonesia ternyata nggak laku, Bapak Ibu. Kenapa saya bilang nggak laku? Karena korporasi enggan untuk membayar eksekutifnya dikasih eksekutif coach independen dengan nilai $500. Akhirnya saya ubah polanya, saya tawarkan mereka untuk membentuk internal coach dalam korporasi. Gimana caranya? Dia bayar saya sebagai seorang internal coach independen yang membentuk para coach di dalam organisasi tersebut untuk meng-coach para leaders di dalam organisasi tersebut. Ternyata lebih berjalan, Bapak Ibu. Dan itu yang saya lakukan saat ini. Kenapa? Dan ternyata efektifnya bagaimana? Karena ternyata orang-orang di dalam organisasi tersebut lebih nyaman di coach sama temannya sendiri
dibanding orang dari luar. Ini yang terjadi di Indonesia. Makanya para eksekutif coach di sini agak kurang dapat klien, kecuali dia bisa buat program internal coach yang hari ini saya jelasin ini Bapak Ibu. Di sini ada beberapa eksekutif development area. Upgrade profesi untuk mendapatkan promosi, melakukan pekerjaan dengan lebih baik, lebih produktif, mendesain career track, communication skill. Nah, mendesain career track ini juga nggak main-main Bapak Ibu. Saya mendampingi sebuah korporasi yang ternyata career track-nya atau development career system-nya tidak jalan di korporasi itu. Walaupun ada HR director, wah ini parah juga. Karena selama ini cuma sekedar perintah owner untuk menaikkan jabatan seseorang. Nah, ini yang bisa menjadi kendala, ya. Ini menjadi kendala. Nah, sekarang saya akan lanjut lagi, ya, lanjut lagi. Oke. Nah, coaching can improve. Coaching itu dapat mengimprove apa aja? Ya, yang pertama sehubungan dengan improvisasi terhadap pengukuran proses bisnis, ya, bisa lebih efisien. Pengukuran apa? Finansial juga pengaruh. Pengukuran terhadap customer relation, customer related measurement, ya, learning and people measure. Jadi 4 ini akan otomatis improve pada saat internal coach dilakukan dalam sebuah organisasi. Coaching objektif. Ya, coaching objektif pada saat Anda mempunyai coaching, ya, di dalam sebuah korporasi atau organisasi atau institusi, ya, Bapak Ibu mendampingi coaching untuk tetap on track. Minta mereka afirmasi positive action. Afirmasi itu selalu mengatakan aksi-aksi positif dan bicara keberhasilan. Jangan yang dia bicara problem. Ajak mereka untuk bicara tentang opportunity, kesempatan ke depan. Pastikan tujuan coaching dapat dicapai. Jangan dia bikin tujuan tapi susah dicapai. Selalu review progress coaching. Ini coaching objektif. Ya, nah, pada saat Bapak Ibu membuat coaching plan bersama coaching, tanya sama coaching, apa yang dia ingin capai dalam coaching program yang dilakukan. Siapa yang berperan Bapak Ibu? Tanya sama dia. Siapa yang berperan untuk apa yang dia ingin tuju tadi? Mengapa itu penting buat mereka? Baru pertanyaannya kapan mereka mulai, kapan selesai. Jadi pertanyaan what, who, why, when ini bisa dijadikan pertanyaan pada saat membuat coaching plan. Ya. Di masing-masing organisasi, institusi, mungkin program internal coach-nya punya format atau punya pola yang berbeda-beda. Tapi pada intinya 4 unsur ini ada, Bapak Ibu. Jadi ini semacam gambaran besar, Bapak Ibu bisa punya pola planning sendiri, tapi pastikan bahwa si coach tahu apa yang lagi diharapkan dia berubah atau dia capai dalam coaching yang dilakukan. Siapa yang berperan untuk membuat perubahan? Mengapa berubah itu perlu? Ya, mengapa itu penting buat mereka? Kapan mulai, kapan selesai. Nah, ini poin-poin di mana Bapak Ibu dalam coaching kita perlu media Bapak Ibu. Yang namanya coaching kenapa perlu media? Bapak Ibu bisa dengan foto, dengan coaching. Bapak Ibu bisa dengan video untuk meng-coaching orang. Bapak Ibu menggunakan pertanyaan, pertanyaan itu media. Jadi kalau kita melakukan coaching itu harus ada media. Kalau nggak ada media, namanya mentoring, langsung. Nggak ada media-media, mentoring langsung. Lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Ya, ini bedanya. Sehingga Bapak dan Ibu bisa mendapatkan perbedaan. Saya harus ngelatih apa ya? Pada saat Bapak Ibu ingin ngajarin, ubah cara ngajarinnya dengan pertanyaan. Pada saat ingin ngasih tahu, ubah cara ngasih taunya dengan membuat pertanyaan atau media pembelajaran. Saya menggunakan game board pada saat melatih orang untuk mengerti pola mengelola uang. Saya gunakan video untuk menggugah seseorang supaya dia dapat emotional touch-nya. Itu semua bisa dilakukan. Ya, atau Anda punya quotes yang Anda selalu taruh di sosial media,
untuk itu bisa terjadi. Ya.